Kita mulai untuk PPh pasal 22. Ada yang tahu PPh pasal 22 bahasnya tentang apa? Pajak penghasilan mengenai apa ya PPh pasal 22? Ada yang tahu tidak? Ya. Mengenai apa? Impor barang. Belum Pajak. ada yang sudah tahu atau belum sama sekali? Belum. Bu Rara? Tahu? Tentang pembayaran atau penyerahan barang melalui kegiatan impor. Oke, impor ekspor ya, Impor ya. Oke, terima kasih Bu Rara. Mari kita bahas mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu, kalau menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008, itu adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Poin utamanya adalah kegiatan perdagangan barang. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Kenapa bisa dikatakan lebih rumit? Seperti halnya PPh pasal 21 ataupun 23. Jadi pasal 22 itu lebih rumit dibandingkan 21 dan 23. Kemudian, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik pihak penjual ataupun pembeli itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya, dalam kegiatan perdagangan ini, asumsinya adalah kegiatan impor dan ekspor. Berarti bukan perdagangan antara di satu buah warung dengan masyarakatnya, bukan. Tapi antara suatu negara, perusahaan suatu negara dengan perusahaan di negara lainnya. Kemudian, untuk pemungut PPh pasal 22, kita berbicara pemungut. Artinya kalau pemungut itu pihak yang memotong. Siapa saja gitu. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 dengan persentase 1,5% dari pembelian. Siapa aja? 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kemudian ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Dan sebagainya. Nanti untuk siapa saja yang memungut itu bisa diketahui, bisa dibaca untuk siapa-siapanya. Yang jelas, untuk kegiatan impor itu pemungutnya adalah pihak negara, ya. Jadi lembaga negara langsung, bukan perorangan. Kemudian itu untuk yang pertama. Kemudian wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Nah, kalau tadi yang memungutnya itu instansi pemerintah dengan persentase 1,5%. Kalau pihak swasta yang melakukan kegiatan impor, yang pertama adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, farmasi, hasil produksi,
kepada distributor dalam negeri. Kemudian ada agen tunggal. Lalu ada produsen. Pada intinya, pihak swasta pun berperan sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan catatan apabila melakukan penjualan dalam skala tinggi ya, bukan penjualan yang sifatnya hanya beberapa unit saja. Kemudian di sini ada objek PPh pasal 22. Kalau kita berbicara objek, berarti kita akan berbicara juga tarifnya. Setiap objek ada perbedaan tarif. Nah, yang dibahas di PPh pasal 22 itu apa aja? Gitu kan, perdagangan dalam hal apa saja? Yang pertama, objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 bla bla bla. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Nah, kita berbicara tarifnya langsung karena nggak banyak teori. Di sini kita akan melakukan tata cara perhitungannya dan harus diketahui persentase tarifnya. Poin A. Ketika pihak objek pajak yang menggunakan angka pengenal impor itu bisa diasumsikan kalau ibaratnya mah NPWP, tapi API dengan NPWP beda lagi. Jadi API itu adalah suatu dokumen yang sifatnya hampir sama dengan NPWP atau kartu identitas impor ya, angka pengenal impor. Apabila perusahaan tersebut mempunyai angka pengenal impor, maka nanti pajaknya adalah 2,5% PPh-nya atas penjualan barangnya. Nah, penjualan barang apa di sini? Kegiatan tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. 2,5% dengan syarat menggunakan API. Apabila tidak mempunyai API atau angka pengenal impor, nanti kena tarifnya adalah 7,5%. Dari apa? Dari nilai impor suatu barang. Nah, kemudian yang tidak dikuasai. Berarti yang tidak dikuasai itu maksudnya adalah suatu barang yang dilelang. Ya. Nilai presentasinya berapa? Sama 7,5%. Dikalikan dengan harga jual lelang suatu barang tersebut. Ada contoh di sini supaya lebih ringkas. Jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, jika PT ABC memiliki API, berarti PT ABC itu punya angka pengenal impor. Kemudian perhitungannya seperti apa? Perhitungannya 2,5% dikali dengan nilai impor. Nilai impornya berapa tadi? Nilai impornya adalah 1.495.000.000. Berarti ketika PT ABC mempunyai API, dikenakan 2,5% atas apa? Atas impornya. Impor barang. Berarti kalau impor itu adalah barangnya masuk ke PT ABC. Kemudian dikalikan 2,5% dari total impor, nilai impor tersebut. Jadi hasilnya 37.375.000. Nah, contoh kedua, PPh pasal 22 ini yang dipungut dengan posisi PT ABC, asumsinya tidak memiliki API atau angka pengenal impor. Maka dikali dengan 7,5%. Dari apa? Dari nilai impor yang tadi. Ini kegiatannya dengan apa? Kegiatannya dengan
impor atau ekspor barang, tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Jadi udah punya dua tarif ya, punya API dan tidak punya API. 2,5% dengan 7,5%. Selanjutnya, ada tarif lain. Yang kedua, kita berbicara objek PPh pasal 22 dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Berarti bendahara pemerintah melakukan kegiatan pembelian barang atau oleh kuasa pengguna anggaran, KPA ya kalau di instansi pemerintah itu istilahnya. Nah, sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Di sini, cara ngitung PPN dan PPh ketika melakukan suatu kegiatan pembelian barang oleh pejabat pemerintah. Pengenaan PPN dan PPh 21 terhadap pembelian barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama, pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Ada batasan-batasannya. Ketika batas harga barang di atas 2 juta, wajib dikenakan PPN atau wajib memungut PPN dari siapa? Bukan wajib memungut, tapi wajib membayar PPN. Kemudian ditambah dengan PPh pasal 22. Ini 10% tuh yang tahun lalu ya, kalau tahun sekarang udah 11%. Kemudian apabila nominal pembelian barang yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah itu di bawah 2 juta, itu tidak dikenakan PPh pasal 22, tapi tetap dikenakan PPN. Jadi ada batasan nominal pembeliannya berapa yang dikenakan PPh pasal 22. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak oleh BUMN. Nah, batas dari transaksinya itu adalah 10 juta ke atas dan ke bawah. Maksudnya berarti apabila kurang dari 10 juta, maka hanya dipungut PPN. Apabila di atas 10 juta, berarti PPN plus PPh pasal 22 1,5%. Ini untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pejabat instansi pemerintahan. Pada intinya, ketika terjadi suatu pembelian barang, entah itu berupa persediaan A, B, C, D yang dibutuhkan oleh pemerintahan, itu ada batasan belanjanya atau ada batasan nominal belanjanya. Seperti itu. Baru dikenakan PPh pasal 22. Kalau tidak kena batas, misalkan di bawah batas, ya udah hanya dikenakan PPN saja. Kalau sekarang berarti 11%. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Atau kita lanjut dulu? Boleh lanjut. Lanjut. Oke. Boleh sambil dicatat ya. Nanti dikirim juga PowerPoint-nya. Nah, berikutnya adalah contoh cara perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh atau dibiayai dengan anggaran pemerintah atau anggaran negara, APBN atau APBD. PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri. Artinya, Departemen Dalam Negeri pakai uang siapa? Pakai uang APBN. Departemen Dalam Negeri, kemudian senilai 220 juta. Belanja nih, belanja lemari.
Ke siapa? Ke PT Jayadi Maju. Siapa yang beli? Departemen Dalam Negeri. Berarti artinya negara membeli lemari arsip kepada PT Jayadi Maju senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai oleh dana APBN atau APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai 10%. Artinya harganya itu sudah include tax. Jadi total punya nominal total including tax atau total yang sudah termasuk pajak per unitnya. Diminta, hitunglah PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Artinya, di sini kasusnya adalah 220 juta sudah termasuk pajak 10%. Sedangkan kita diminta menghitung berapa PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Artinya, siapa ini yang dikenakan pajak? Pihak yang menjual. Artinya kalau pihak yang menjual adalah pihak yang menerima penghasilan. Kemudian siapa yang memungut pajaknya? Artinya adalah bendahara dari instansi pemerintah ini atau instansi Departemen Dalam Negeri. Nah, kenapa bendaharawan ditunjuk sebagai pemungut? Yaitu udah tercantum dalam aturan PPh pasal 22 bahwa untuk pemungut PPh pasal 22 itu di lembaga pemerintahan salah satunya adalah bendaharawan di instansi tersebut. Jadi nggak sembarang orang, misalkan saya kepalanya, saya mau pungut PPh pasal 22, nggak bisa. Harus bendaharawannya. Karena yang berkaitan dengan transaksinya. Kemudian, ketika di sini kasusnya berbicara mengenai perhitungan PPh, berarti di sini kita harus nyari berapa PPh-nya. Ya kan, PPh pasal 22-nya. Tadi di awal dikatakan bahwa PPh pasal 22 yang berkaitan dengan penjualan atau pembelian dalam negeri, kemudian berkaitan dengan bendaharawan adalah 1,5%. Jadi, dari data 220 juta ini, kita harus pisahkan dulu berapa nominal yang menjadi PPN, berapa nominal yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh pasal 22. Nah, caranya adalah, untuk yang belum tahu caranya, saya buka Excel dulu biar tahu. Bentar. Untuk mencari dasar pengenaan pajak ya. Excel. Di sini kita tadi punya data belanja senilai 220 juta. Nilai belanjanya. Kemudian, PPN yang ada di soal ini adalah 10%. PPN 10%. Kemudian, yang diminta berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Jayadi Maju, ya kan? Artinya, di sini kita punya datanya adalah data nominal yang dibayar oleh Departemen Dalam Negeri kepada PT Jayadi Maju. Nah, kita belum tahu nih berapa PPh pasal 22-nya. Maka cara perhitungannya adalah yang pertama harus dicari dulu DPP atau dasar pengenaan pajak.
Ini dasar pengenaan pajaknya untuk PPh 22, PPh pasal 22. Rumusnya adalah 100 per 110. Kenapa 100 per 110? Karena ini artinya 110%. 100%-nya adalah nilai pembelian, kemudian yang 10%-nya adalah nilai PPN. Maka ketika sudah diketahui total including tax, total termasuk pajak, jadi kita harus cari tahu berapa PPN-nya, berapa PPh-nya. Jadi dari total 220 juta ini kita harus pisahkan dulu PPN. Karena PPN dengan PPh itu berbeda. 110 dikali dengan 220 juta. Kali 220 juta. Nah, cara ngitungnya 100 dibagi 110. Jadi 0,9 sekian-sekian. Kemudian dikali 220 juta. Ini presentasinya sudah kita ketahui, langsung saja di sini. Berarti hasil dari pembagian ini dikali dengan 220 juta. Kita pakai rupiah dulu. Biar enak dilihat. Berarti DPP dari pembelian lemari arsip tersebut adalah 200 juta. DPP itu apa sih? DPP itu adalah nilai asli tanpa PPN atau nilai murni dari pembelian barang dari lemari arsip tersebut. Itu tanpa ada embel-embel apapun. Pokoknya murni 200 juta itu cuman buat beli lemarinya aja. Nah, adapun PPN. PPN-nya kan 10%. Nah, kalau kita mau nyari PPN 10% dari diketahui DPP, bisa aja dari 220 juta dikurangi DPP, boleh. Berarti hasil PPN-nya adalah 20 juta. Kemudian kalau cari PPN 10% selain dari diselisihkan, bisa juga dengan cara 10% dikali dengan DPP. Sama-sama aja hasilnya. Tapi kalau sekarang berarti 11% ya. Ini kita pakai 10% supaya mudah perhitungannya. Kemudian, apabila 11% gimana dong cara ngitung ininya? Ya tinggal dirubah aja dari 100 per 110, tinggal dirubah menjadi 100 per 111. Apabila nanti tahun berikutnya naik lagi jadi 12%, 100 per 112, dan seterusnya. Itu bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini di sini ada yang melakukan kegiatan, salah satunya ada yang dari instansi pemerintahan tidak? Pegawai puskesmas atau bendahara-bendahara instansi lainnya? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Saya sering diskusi itu, ya? Oh, Pak Riswandi. Nggak ada suaranya. Oke. Baik, kita lanjut. Setelah diketahui DPP, ya, karena untuk mencari PPh pasal 22 itu tidak boleh nominalnya tercampur dengan nominal PPN. Artinya harus pure dasar pengenaan pajak atau nominal murni dari kegiatan pembelian. Maka untuk PPN-nya adalah PPN. PPh pasal 22-nya, yang kedua kan kita mencari PPh pasal 22. PPh pasal 22
1,5% dikali dengan 200 juta. Kenapa dikali 200 juta? Karena 200 juta itu adalah DPP. DPP, dasar pengenaan pajaknya. Jadi, nominal PPh pasal 2 terutang PT Jayadi Maju itu adalah 1,5% dikali dengan 200 juta. Hasilnya adalah 3 juta rupiah PPh terutangnya. Jadi, di sini kesimpulannya adalah, yang namanya kesimpulan berarti harus menjawab permintaan soal tersebut. Jadi, PPh terutang PT Jayadi Maju adalah PPh terutang pasal 22, maksudnya PPh terutang, PPh pasal 22, PT Jayadi Maju adalah 3 juta. Nah, terjawab sudah. Jadi kalau kita berbicara berapa PPh-nya, kita harus cari tahu dulu. Yang menjadi data nominal apa? Apakah termasuk PPN atau tidak? Apabila termasuk PPN berarti kita harus pisahkan antara nominal PPN-nya dengan nominal dasar pengenaan pajak. Apabila tidak termasuk PPN ya udah tinggal dihajar aja langsung tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajaknya. Seperti itu. Bisa? Kelihatan sederhana tapi kalau tidak dipahami nanti bisa salah hitung dari apanya, dari perkaliannya. Ini harus dihitung kemana, harus dikalikan apa, itu harus terstruktur seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk materinya. Di sini kita berbicara mengenai penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ketika kita melakukan penjualan kertas, semen, baja, otomotif dengan tarif yang seperti ini. Kemudian apabila menjual hasil produksi, penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, PPh-nya adalah pemungutan PPh pasal 22 terhadap hasil produksi. Ini ya, poin 4. Kepada penyalur atau agen bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Selanjutnya, poin 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dari harga pembelian. Poin 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, tarifnya adalah 0,5% dari nilai impor. Nih, negara kita suka impor-impor bahan baku kan? Kedelai, gandum, tepung terigu. Nah, itu dikenakan pajak 0,5%. Kemudian, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi. Artinya, API dan NPWP itu berbeda. NPWP akan berpengaruh terhadap 2 kali lipatnya tarif, 100% dari tarif. Kalau API itu berhubungan dengan tarif aslinya. Kalau punya API sekian, kalau tidak punya API sekian. Selanjutnya, kita berbicara mengenai penjualan barang yang mewah. Pesawat pribadi, kena tarif 5%. Kapal pesiar, 5%. Helikopter, 5%. Apartemen, 1%.
rumah 1%. Nah, 1% itu ada intervalnya. Yang harga jualnya adalah lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya adalah lebih dari 400 meter persegi. Ini baru dikenakan PPh pasal 22. Kalau kurang mah nggak kena. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dan kapasitas silindernya berarti kecepatannya lebih dari 250 cc. Berarti ini motor-motor yang mewah ya. Itu kena pajak 5%. Kemudian ada kendaraan bermotor roda 4 atau mobil dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau kapasitasnya itu 3.000 cc. Kena 5%. Berikutnya, kita berbicara pengecualian. Kalau pengecualian berarti 1. Impor barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokoknya yang dikecualikan itu adalah kegiatan impor dan ekspor yang tidak disebutkan yang tadi. Berarti acuannya cukup hafalkan atau cukup pahami objek pajaknya aja. Kalau yang tidak menjadi objek pajak atau yang tidak menjadi subjek pajak, artinya itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya. Ini bisa dibaca. Lanjut. Pembayaran PPh pasal 22. Ini kita berbicara pembayarannya. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya seperti apa? Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan diharuskannya kita membayar PPh pasal 22, artinya kalau kita nanti di akhir tahun memperhitungkan PPh badan atau ibaratnya ada kredit pajak. Kredit pajak itu artinya ada nominal yang dikurangi atas PPh pasal 22 yang telah kita bayar. Kemudian PPh pasal 22 yang berbentuk SSE artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan impor dan bendahara. Berikutnya, kewajiban membuat bukti pungut. Jadi harus ada dokumentasinya. Segala hal yang dilakukan ketika kita sebagai pemungut atau sebagai pembayar itu harus ada bukti transaksinya. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak sekian ke bank persepsi, artinya bank yang ditunjuk ya. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Jadi pihak pemungut itu selain memungut itu harus langsung membayarkan juga. Bukan hanya mungut aja. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut. Ibaratnya kalau kita transaksi uang ya dapat kwitansinya gitu. Dapat dikreditkan pada akhir tahun. Nah, nanti setelah dapat bukti pungut bisa dikreditkan, apalagi untuk PPh badan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh yang bersifat final. Artinya, wajib pajak hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Ini mengenai e-filing. Kalau e-filing, ini nggak dibahas secara detail ya. Kalau dibahas secara detail itu untuk e-filing di private. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20. Jadi kalau lapor paling lambat tanggal 20, kalau bayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian caranya mudah ya. Ya sama seperti halnya kita melapor pajak yang lain-lainnya. Secara teknis ini kita nggak dijelaskan. Beda ranah. Sudah selesai untuk PPh pasal 22. Silakan ada yang mau ditanyakan mengenai PPh pasal 22. Kita screenshot dulu untuk yang hadir.
absen dulu mohon di on cam kan? Tanya, Bu. Baik, Bapak boleh. 1, Mau 2, tanya ya, Bu ya. baik. Bagaimana Bapak? Mau tanya, Bu. Boleh? Yang Boleh. PT Jayadi Maju tadi, Bu. Ya, Dia kan dipotong sama PPh yang 1,5% ya. betul. Kalau di dalam pencatatan pembukuan dia berarti penerimaannya itu berkurang 3 juta ya, Bu ya. Kalau dari segi pencatatan, itu bukan berkurang, tapi ada seperti ini. Saya share-kan bentuk pencatatan atau jurnalnya. Tadi PT Jayadi Maju itu melakukan kegiatan penjualan lemari ya tadi itu kepada Departemen Dalam Negeri. Nah, kalau dari segi pencatatan itu nggak ada yang berkurang dari pencatatan, tapi adanya adalah pemisahan pencatatan. Yang mana nanti jurnalnya adalah seperti ini. Bagi PT Jayadi Maju jurnal PT Jayadi Maju. Ketika melakukan transaksinya senilai 220 juta ya penjualannya, berarti di debitnya adalah nanti kas yang bertambah. Kemudian ada PPN itu dibayar oleh Departemen Dalam Negeri, berarti nggak ada PPN. Kemudian tadi itu mengenai apa? PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22. Kemudian ada kalau kita mau dijurnalkan secara langsung untuk PPN-nya juga boleh. Jadi ada PPN outcome. Di kreditnya adalah penjualan. Berarti nominal penjualannya adalah 220 juta. Kemudian PPN outcome-nya tadi 20 juta. Lalu PPh pasal 22-nya adalah 3 juta. Maka kas yang akan diterimanya senilai selisih dari 220 juta dikurangi 20 juta dikurangi debit kreditnya salah bentar. $220. Seperti ini. Ini untuk jurnal yang diakui oleh PT Jayadi Maju ketika terjadi transaksi seperti tadi kasusnya. Seperti ini, Bapak. Iya. Jadi yang di kasnya sih nambah 197 ya, Bu. Jadi kas yang akan diterimanya adalah Ya, 197 juta. 7. Karena yang 20 juta ini meskipun diterima, tetap statusnya adalah PPN outcome. Jadi bukan kasnya sebentar. Ini PPN outcome itu di kredit, bukan di debit. Salah posisi. PPN outcome di kredit. PPN outcome di sini kan penjualannya 200 juta. Kemudian PPN-nya 20 juta. Tukar sama PPN income ya, bentar. Jadi kas yang diterimanya itu adalah 200 juta ditambah 20 juta dikurangi 3 juta. Jadi kas yang diterimanya adalah 217 juta. Tapi ada kewajiban nih.
PPN outcome kan itu bukan milik perusahaan. Artinya nanti yang 20 juta ini adalah PPN terutang. Artinya kalau PPN terutang wajib dibayarkan kembali atas PPN yang dipungut tadi. Seperti itu, Pak. Jadi ini jurnal yang benarnya. Tadi kebalik sama PPN income. Kalau PPN income di sebelah debit. Itu. Kalau yang artinya final, tidak final tuh kita ngartiinnya gimana, Bu? Untuk apa, Pak? Tadi kan ada final, PPH Final final, dan dan tidak non final. final ya. Kalau yang non final itu bisa dikreditkan di PPH badan ya. Ya, jadi setiap PPH pasal 22 bisa dikreditkan setiap akhir tahun. PPH badan. Pada saat menghitung PPH badan. Seperti itu, Bapak. Jadi yang contoh Jayadi Maju itu dikumpulin, itu contoh 3 juta itu bisa dikreditkan di PPH badan PPH nanti ya. badan, betul. Pada saat Kalau perhitungan yang PPH pasal artinya 25. final sama nggak final tuh kita ngartiinnya gimana? Oh ini masuk final, ini bukan final gitu. Berarti Atau kalau dihafalin aja. final Oh, tidak final itu, dihafalin, jangan ini final. maksudnya gini, jadi final dan tidak final itu tergantung dari aturan perpajakannya mau final, ini termasuk final atau tidak. Nah, maksudnya final dan tidak final itu bisa dikreditkan atau tidak, kemudian hanya dibayar pada saat melakukan transaksi. Kalau tidak melakukan transaksi berarti ya tidak jadi terutang pajaknya gitu. Bisa dipahami, Pak? Masuk final, ini nggak final. Ini Iya. gimana gitu ya? Iya, betul. Biasanya yang final tuh nggak bisa dikreditkan kan? Kayak yang tidak final baru bisa dikreditkan ya. Betul. Oke, makasih Bu. Baik. Yang lain ada lagi? Kalau misalkan tidak ada, berarti untuk pembahasan materinya kita cukupkan sekian. Mohon maaf tadi belum di absen, tolong di on cam kan dulu. On cam dulu. Nggak ada ya yang melakukan kegiatan impor ekspor di sini? Di kelas ini? Oke. Ada. Kalau ada. Ada barusan. Siapa? Iya. Bu Risa. Iya. Bagaimana Bu untuk pengalamannya dalam perpajakan PPH pasal 22? Mungkin boleh di-share? Iya. Pengalamannya kalau untuk masalah ini Bu, masalah untuk pengkreditan apabila kita berhubungan dengan bendaharawan pemerintah. Nah, terkadang di saat pembayaran untuk PPH-nya itu terkadang itu kita kan harus laporan ke pajak ya Bu untuk masalah PPH-nya, karena PPH itu kan dipungut sama pemungut bendaharawan pemerintah. Nah, biasanya kita miskomunikasinya di sini, kita selalu kena pajaknya di masalah ini Bu, karena setiap pelunasan itu nggak selalu kan, setiap transaksi penjualan itu kan nggak selalu langsung dilunasin. Jadi contohkanlah kayak perusahaan saya ini hubungan dengan rumah sakit pemerintah. Nah, rumah sakit pemerintah ini biasanya itu pembayarannya itu baru dilakukan itu 6 bulan atau 1 tahun baru bayar. Nah, pada saat akhir tahun itu selalu nih perusahaan itu kena pemeriksaan pajak nih, seolah-olah kita nggak bayar untuk masalah PPH tersebut, padahal memang dari sananya yang belum bayar, jadi miss-nya di situ biasanya. Oh iya, karena kalau kita berhubungan dengan instansi pemerintah, pembayarannya itu biasanya ada termin. Nah, ada termin 1, 2, kemudian itu kan memang enggak sepenuhnya langsung dibayar ya. Ibaratnya kalau di volume 1 tuh ada peserta yang memang hubungannya sama proyek pemerintahan, ibaratnya ketika mendapatkan suatu proyek
atau pengadaan suatu barang yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, pembayarannya nggak langsung. Jadi bisa setengahnya, bahkan seperempatnya nanti dibayar lagi beberapa bulan kemudian. Itu yang jadi permasalahan perusahaan. Padahal belum menerima uangnya, tapi pajaknya sudah menjadi terutang. Seperti itu ya, Bu Risa? Betul, ya. Dan terkadang di import itu, misal nih kita mau mengkreditkan untuk PPh import ya Bu ya, Mm-mm. itu kan kita selalu lebih bayar terus. Nah, Iya. karena lebih bayarnya itu kita nggak ngerti nih, mesti kena pemeriksaan kalau lebih bayar kita kreditkan. Jadi kita masih ada PR yang banyak nih masalah untuk PPh pasal 22 ini. Masalah import terutama. Tapi sudah ada komunikasi. Jadi ya ibaratnya kita nggak disalah-salahkan banget. Yang penting ada komunikasinya. Udah Betul, ya. komunikasi. Oke. Iya, harus komunikasi secara intens memang. Iya. Jadi komunikasi antara perusahaan dengan pajak ini harus aktif. Ya, karena kalau Itu. misalkan kitanya nggak komunikasi malah jadi kitanya yang rugi nanti udah Iya, materi kemarin kita utang. sempat kena denda banyak banget. Apalagi Pasti. sekarang ini kan pajak itu kan benar-benar tertib ya Bu. Jadi Iya, telat bayar atau lapor aja sudah udah keluar. kena denda. Ya. Karena kan udah by system apa-apa. Beda kayak Iya. dulu yang mungut kan nggak terlalu apa ya? Ekstrim Sekarang udah serba canggih lah. Udah by iya. system terus apa-apa langsung kedetek. Cepet, iya langsung Ya, kedetek. jangankan yang wajib pajak udah terdata, wajib pajak yang belum terdata aja yang tiba-tiba usahanya melejit misalkan, kemudian dapat omset banyak, itu udah kelacak sama DJP. Emang keren banget sistem Iya. DJP sekarang. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya dari PPh pasal 22 ini udah di absen semua. Pokoknya mau kita berhadapan dengan PPh pasal berapapun, baik itu PPh atau pajak pusat atau pajak daerah ya. Kalau PPh kan masuknya pajak pusat. Kalau pajak daerah berarti kita yang berkaitan dengan daerah. Nggak dipelajari di sini. Nah, pokoknya terkait perpajakan lah. Intinya jangan telat bayar, jangan telat lapor. Kalaupun ada permasalahan, jangan sungkan buat komunikasi sama pihak perpajakan. Karena apa? Karena kalau kita nggak komunikasi, kita malah makin salah. Kalau makin salah tuh dendanya makin wah gitu, makin gede, makin hari makin lama udah mah kita nggak mau komunikasi itu karena takut, padahal kalau kita nggak komunikasi itu lebih menakutkan lagi gitu. Itu aja paling untuk malam ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, kemudian atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat. Dan yang sudah on cam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.